Nabi Muhammad menawarkan, siapa yang mau menjamu tamu saya malam hari ini, nggak bilang istri dulu, nggak ngecek makanan dulu di rumah, tidak. Lihat ini musabakohnya para sahabat Nabi Muhammad. Saya ya Rasulullah, nggak mikir dulu itu, saya ya Rasulullah. Sampai ke rumah sama tamunya, tamunya didudukkan di rumahnya, pulang ke dapur, masuk ke kamar, temu istrinya. Dik, apa yang kita punya untuk makan malam hari ini? Nggak punya apa-apa mas, cuman sisa makanan, dan itu pun untuk bayi kita, bayi ya, anak bayi. Nggak punya apa-apa kecuali hanya untuk bayi. Berarti untuk dirinya nggak punya, untuk istrinya nggak punya, yang dipunya hanya untuk makanan bayi. Ya sudah, kau siapkan makanan bayi ini, priye carane biar layak dikonsumsi orang yang dewasa. Kemudian tidurkan anakmu. Kalau anaknya sudah mulai rewel, lapar, tidurkan. Kemudian hidupkan lampunya. Sudah dihidangkan, kemudian ditaruh di tengah meja. Setelah itu si laki-laki tadi pura-pura membetulkan lampu. Kemudian ternyata dia bukan pura-pura membetulkan lampu, tapi pura-pura mematikan lampunya. Dimatikan lampunya, anaknya sudah tidur. Kemudian dia bareng sama tamunya makan bersama, tapi lampunya dimatiin. Apa faedahnya lampunya dimatiin? Karena hidangan itu nggak cukup kalau untuk satu orang, kalau untuk 2 orang atau 3 orang, sehingga dia berikan untuk tamunya agar tamunya tidak merasa pekewuh. Dimatikan lampunya, kemudian tamunya makan lahap, dan dia pura-puranya bunyiin piring lah mungkin, biar kelihatan makan. Setelah selesai makannya, lampunya dihidupin lagi. Tamunya kenyang, dianya lapar, anaknya lapar, istrinya lapar. Untuk siapa? Untuk tamu. Dianya nggak punya makan, istrinya nggak punya makan, dan yang dipunya hanya makan untuk anak kecilnya. Lihat bagaimana luar biasanya ithar para sahabat Nabi Muhammad ketika mementingkan orang lain. Mungkin dia bisa, mungkin kita bisa mementingkan diri kita, mementingkan orang lain di atas diri kita, mungkin bisa. Saya punya roti 1, teman saya pingin, ya sudah nggak apa-apa saya beri, mungkin bisa. Saya punya roti 1 dan ini untuk istri, tapi ada teman saya belum makan, mungkin bisa. Tapi ini untuk anak kita yang masih kecil. Saya nggak punya makanan apa-apa kecuali hanya ini, dan ini pun untuk makan anak saya. Anak saya masih kecil, masih bayi. Tapi ternyata sahabat Nabi Muhammad SAW ini luar biasa, berikan itu kepada tamunya. Banyak di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk ada 3 sahabat Nabi Muhammad SAW, saya lupa namanya. Ketika dia minta diambilkan minum di setengah sakaratul mautnya, minta diambilkan minum, ketika minumnya mau diminum, airnya itu mau diminum, lihat sebelahnya ternyata kehausan, dia berikan kepada sebelahnya. Ketika sebelahnya merasa mau diminum, melihat sebelahnya juga ada yang merasa lebih kehausan, kemudian dia berikan. Dia biar orang pertama ketika mau minum, lihat orang kedua, sudah biar orang kedua aja yang minum, kayaknya dia lebih haus daripada saya, kasih ke orang kedua. Ketika ini semuanya dalam keadaan sakaratul maut, sudah mau mati, haus. Yang pertama haus, yang kedua haus, yang ketiga haus. Yang pertama haus, ketika mau minum lihat orang yang kedua, kayaknya dia lebih haus, kasihkan dia aja. Akhirnya dibawa ke dia. Ketika orang kedua mau minum, orang kedua lihat orang ketiga haus. Kemudian kayaknya orang ketiga lebih haus daripada saya, berikan aja ke dia. Ketika orang yang mengantarkan minumnya menuju orang ketiga, ternyata sampai di orang ketiga sudah meninggal dunia. Kembali lagi ke orang kedua sudah meninggal dunia. Kembali lagi ke orang yang pertama, ternyata orang pertama sudah meninggal dunia. 3 orang tidak ada yang jadi minum. Demi siapa? Demi mementingkan sahabatnya, demi mementingkan kerabatnya, demi mementingkan orang lain. Dan kadang kita sekarang lebih mementingkan diri sendiri.
Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW tadi mematikan lampu agar sahabatnya yang makan dan dianya nggak makan, mungkin kalau kita sedang makan bareng-bareng dimatiin lampunya, kita yang makan sendiri ngumpet. Habis itu keluar lagi, alhamdulillah sudah makan. Lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka lebih baik rela. Yang penting sahabatnya kenyang. Tapi kalau kita mungkin yang penting kamu dewe-dewe, nafsi-nafsi, yang penting saya kenyang, yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Lihat bagaimana sifat ketidakegoisan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Fahal turidu an tasma', fahal turidu namudzajan lam tasma'id dunya bimithlihi, kata beliau. Apakah engkau masih pingin lihat lagi contoh yang dimana dunia belum pernah mendengar contoh yang seperti ini? Hadis riwayat Bukhari dalam sahih beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf dengan sahabat beliau yang dipersahabatkan oleh Nabi Muhammad SAW atau dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, namanya Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf datang menuju Madinah. Sa'ad bin Rabi' orang Madinah, Sa'ad bin Rabi' orang kaya raya. Sa'ad bin Rabi' punya banyak istri. Datang Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, saya punya banyak harta, saya punya banyak rumah, silahkan saya bagi dua harta saya, separuh untuk saya, separuh untukmu. Saya punya beberapa istri, silahkan kau lihat istri saya mana yang paling cantik, kau pilih, saya ceraikan dia, sudah iddah, silahkan nikahi. Itu nggak ada. Dunia mungkin belum pernah mendengar kisah seperti itu. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad, mereka dididik di tangan Rasulullah SAW. Ainal muttalli'una ala akhbaril umam liyatuna bi amsali haula'ir rijal talamizi madrasati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela memberikan separuh hartanya, rela memberikan istrinya kepada orang lain setelah diceraikan, rela dirinya lapar, yang penting orang lain kenyang. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka dilindungi oleh Allah dari penyakit syuh, dari penyakit egois, penyakit mementingkan diri sendiri, penyakit kikir, penyakit bakhil. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa memiliki sifat itsar dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal ini atau dari penyakit ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.